Hai bro, kembali lagi di Theater Zone. Kali ini kita akan ulas sebuah film action terbaik dari Korea Selatan yang berjudul The Killer. Film yang menceritakan mantan pembunuh bayaran yang kembali beraksi untuk misi kemanusiaan. Pokoknya ini film tuh seru banget. Awal cerita terlihat seorang pria bernama Bang sedang menikmati kopi di pagi hari sambil nyantai di rumahnya. Tak lama datang istrinya bernama Sohyun meminta izin untuk pergi liburan bersama temannya di Pulau Jeju. Sohyun juga ada satu permintaan lagi nih, yaitu dia minta tolong pada Bang untuk menjaga anak temannya itu selama liburannya nanti. Awalnya Bang menolak, tapi demi kebahagiaan istrinya itu akhirnya dia bersedia mengiyakan permintaannya ini bro. Nah siangnya berangkatlah Sohyun dan temannya itu ke bandara untuk berlibur. Dan sehabis mengantar keduanya, malamnya giliran Bang menjemput anak teman istrinya bernama Yoonji. Setelah dijemput, ternyata Yoonji itu masih SMA bro. Dia bersama Haeju temannya segera naik ke mobilnya Bang. Di dalam mobil, kedua bocah ini meminta Bang untuk mengantar mereka ke toko buku sebentar. Bang pun menuruti dan perjalanan pun dimulai. Dalam perjalanan ini, Yoonji juga meminta izin kepada paman Bang untuk mengizinkannya menginap di rumah Haeju. Mendengar permintaan Yoonji ini justru membuat Bang jadi senang dan dia memperbolehkannya bro. Lalu Bang memberi uang saku ke Yoonji untuk jajan dan Bang juga iseng menyelipkan alat pelacak ke dalam dompet Yoonji untuk berjaga-jaga. Dan mereka pun berpisah, Bang segera pulang untuk istirahat. Singkat cerita, ketika jam masih menunjukkan pukul 1 pagi, Bang yang tertidur mendapat telepon dari Yoonji. Yoonji mengatakan bahwa dia sakit perut dan meminta dijemput di suatu restoran. Sampailah Bang ke restoran yang dimaksud. Dia pun kaget, Yoonji kok nggak kelihatan sakit ya? Justru dia lagi berduaan sama gebetannya bro. Nah disinilah Bang mulai kesal dengan tingkah Yoonji yang tak punya sopan santun. Apalagi Yoonji ketika itu malah menyuruh Bang untuk pulang lagi saja. Bang pun mengalah dan menuruti kemauan Yoonji. Sampai di mobilnya, Bang tak sengaja melihat Yoonji mau keluyuran lagi boncengan pakai motor gebetannya itu. Karena penasaran, Bang pun membuntuti Yoonji melalui pelacak yang sudah dia tinggal di dompet Yoonji tadi. Setelah dibuntuti, sampailah Bang di tempat ice skating. Terlihat di sana ternyata Yoonji dan Haeju dijebak oleh gebetannya itu. Mereka ditawarkan kepada mucikari untuk dijadikan PSK. Melihat hal ini, Bang pun mendatangi para berandalan itu dan kemudian terjadilah keributan. Tapi karena lengah, Bang tertusuk oleh si mucikari itu. Seperti tak merasakan sakit, Bang pun memukul si mucikari hingga pingsan. Dan esok paginya, Bang pun menjahit luka itu bro. Dia dan Yoonji akhirnya menjadi akrab setelah kejadian semalam itu. Dan malamnya keduanya keluar untuk cari makan. Setelah itu mereka balik pulang. Di sana jalanan macet karena ada kasus pembantaian yang sedang ditangani oleh kepolisian. Seorang detektif bernama Lee yang mencurigai mobil Bang lantas menghentikan mobil mereka. Lee menyapa keduanya. Dia merasa curiga bahwa Bang ada hubungannya dengan kasus pembantaian ini. Sampai di rumah, Bang yang masih penasaran dengan kasus pembantaian tadi lantas mencari info melalui Google mengenai kronologi kasus tersebut. Dan paginya tak disangka-sangka detektif Lee bertamu ke rumah Bang. Yoonji pun disuruh untuk sembunyi di kamarnya, sedangkan Bang akan menemui si tamu itu. Keduanya pun ngobrol di teras rumah. Detektif Lee cerita kalau dirinya saat ini sedang menangani kasus pembantaian kemarin. Dia menunjukkan rekaman CCTV bahwa mobil Bang pernah melintas di TKP 30 menit sebelum pembantaian itu. Terekam juga di CCTV itu bahwa Yoonji terlihat berboncengan dengan para korban. Di sini Lee kemudian semakin mencecar Bang mengenai keterlibatan Yoonji yang diakui Bang sebagai keponakannya itu. Namun karena Bang tidak merasa membunuh siapapun dan juga minimnya bukti, pada akhirnya Lee pun pamit untuk pulang. Setelah pulangnya Lee, Bang pun menemui Yoonji dan memastikan kalau mereka itu tidak ada hubungannya dengan pembantaian ini. Tak lama dalam obrolan keduanya, Yoonji mendapatkan telepon dari Haeju yang ternyata sedang disandra oleh si mucikari kemarin. Si mucikari ini mengancam bahwa jika Haeju ingin selamat, maka Bang harus bersedia menemuinya di rumah bordil. Tak lupa si mucikari mengancam bahwa pisau yang digunakan untuk menusuk Bang kemarin ada bekas sidik jarinya Bang di sana. Maka terungkaplah sudah fakta baru bahwa pelaku pembantaian ini adalah mucikari dan gengnya.
Sebelum bergegas pergi ke rumah bordil, Beng memberikan Yunji jam pelacak untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Setelah itu dia pun segera menuju rumah bordil yang dimaksudkan itu, bro. Nah, di sana Beng menghajar preman berbadan gede dengan mudahnya. Setelah dihajar, Beng menyayat tangan preman ini dengan pisaunya sembari mengancam. Jika pisau yang ada bekas sidik jarinya tidak segera diserahkan kepadanya, maka preman ini akan segera dihabisi. Terpaksa si mucikari kemudian menyerahkan pisau yang dimaksud itu, bro. Namun ketika Beng lengah, mereka segera menyerang dan kabur pergi. Spontan Beng pun kemudian mengejar keduanya. Namun dia dihalangi oleh seorang mafia bernama Yuri yang ahli bela diri dan terjadilah duel yang sengit. Berhasil mengalahkan Yuri, Beng pun balik ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia baru menyadari kalau Yunji diculik oleh sindikat prostitusi ini. Bermodalkan pelacak yang dia berikan kepada Yunji, Beng pun bergegas mengejarnya. Kemudian sampailah dia di sebuah ruko yang mencurigakan, bro. Di dalam ruko itu, Beng menghajar beberapa preman yang berjaga. Dia juga berhasil menemukan Hijo, teman Yunji, yang hampir diperkosa, bro. Tak butuh waktu lama, Beng melihat si mucikari yang kabur dan dia pun berhasil menangkapnya dan menginterogasi si mucikari agar memberitahu di mana keberadaan Yunji. Dengan siksaan yang sadis, akhirnya si mucikari itu pun mengaku. Tak lama kemudian, Beng segera datang ke tempat di mana Yunji disekap. Dia sudah disambut oleh puluhan preman bersenjata yang siap membunuhnya, dan terjadilah duel yang sengit. Preman terakhir yang ketakutan akhirnya bersedia jujur kalau keberadaan Yunji hanya manajer hotel yang tahu. Tiba-tiba si manajer jatuh dari balkon hotel dan ternyata si manajer itu telah dihabisi oleh Yuri, preman tadi siang yang masih menyimpan dendam kepada Beng karena kalah duel tadi siang yang berniat balas dendam kali ini. Dan sebelum duel, Yuri memberitahu bahwa Yunji berada di pelabuhan dan akan dikirim ke luar negeri untuk dijadikan PSK. Dan mereka pun duel lagi, dan akhirnya duel ini dimenangkan oleh Beng. Ketika Beng hendak bergegas ke pelabuhan Incheon, dia dihadang oleh detektif Lee yang akan menangkapnya. Namun ketika Lee lengah, keadaan berbalik, bro. Pistolnya berhasil direbut oleh Beng, dan Beng menyuruh Lee untuk mengantar ke pelabuhan Incheon. Sesampainya di pelabuhan, Beng melihat dari kejauhan Yunji yang disekap di dalam mobil. Beng pun nekat menabrakkan mobilnya ke mobil para preman itu dan terjadi lagi pertarungan penuh adrenalin. Setelah berhasil menghabisi semua musuhnya, Beng menyelidiki ponsel milik salah satu preman yang tewas dan ternyata ada keterlibatan Lee dalam bisnis prostitusi ini. Segeralah sebelum polisi datang, Beng mengancam Lee akan melaporkan temuannya itu ke media nasional. Lee yang pasrah karena rahasianya itu dibongkar, akhirnya mau bekerja sama dan pura-pura menutupi kasus aksi pembantaian Beng barusan di hadapan rekan polisi lain agar Beng tidak tertangkap. 2 hari berlalu setelah kejadian itu, akhirnya Yunji siuman di rumah sakit, bro. Beng pun menyuruh Yunji untuk jujur mengenai kejadian yang menimpanya, kalau-kalau dia nanti akan diinterogasi oleh polisi. Kemudian Beng pun menemui Lee dan kembali memaksanya untuk membantu Beng untuk menangkap sindikat jaringan prostitusi kemarin. Sebab jika Lee tidak mau membantunya, maka Beng akan membongkar keterlibatan Lee dalam jaringan prostitusi tersebut ke media nasional. Kemudian Beng menemui teman lamanya seorang penjual senjata dan berniat untuk memesan senjata sniper terbaik. Dalam obrolan antar teman ini terungkaplah fakta baru bahwa Beng adalah legenda pembunuh bayaran yang sudah lama pensiun sejak menikah. Beng mengaku terpaksa kembali karena panggilan kemanusiaan. Malamnya di rumah sakit, ketika Beng menjenguk Yunji, dia mendapat info terbaru dari Lee mengenai salah satu jaringan prostitusi ini, yaitu seorang pria bernama Park yang diketahui adalah germo lain di dalam sindikat yang sama. Maka bergeraklah Beng melacak pria yang dimaksud, dan dia pun menemukan Park di sebuah bar untuk menggali info itu lebih lanjut, bro. Singkatnya, untuk menyiksa si Park, akhirnya Beng menemukan siapa dalang sebenarnya di balik sindikat bisnis prostitusi ini, yaitu seorang hakim agung Korea Selatan bernama Kim yang kebal hukum. Dari penuturan Park, diketahui bahwa si hakim ini akan mengadakan pesta esok lusa di sebuah hotel di tepi pantai. Malamnya, terlihat Lee yang gantian menghubungi Beng.
dia mendapat info terbaru lagi mengenai identitas Yoonji, bahwa ibu Yoonji ternyata bukan ibu kandungnya. Dugaan sementara ada indikasi kalau Yoonji sengaja ditinggal oleh ibu angkatnya berlibur untuk dijual oleh sindikat prostitusi. Beng pun akhirnya memutuskan untuk bergerak malam itu juga. Bermodal senjata sniper terbaik, dia mulai menghabisi anak buah Hakim Kim yang sedang berpesta. Singkatnya, Beng pun berhasil menerobos ke dalam hotel dan lagi-lagi Yuri menghadangnya. Dan terjadilah pertempuran sengit antara Beng dan seluruh pengawal sang hakim. Dan di tengah pertempuran, ternyata Lee selama ini hanya pura-pura membantunya. Ternyata Lee juga berperan besar dalam bisnis ini. Mereka pun membawa Beng menghadap ke bosnya. Si hakim pun menyuruh Lee untuk membunuh Beng, seolah-olah seperti kasus bunuh diri. Maka dibawalah Beng ke ruangan lain untuk dihabisi. Tapi justru Lee yang lengah malah kena batunya bro. Dan terjadilah pertempuran antara Beng versus Lee dan Yuri. Beng pun tak butuh waktu lama untuk menghabisi mereka semua. Akhirnya kini giliran Beng menghampiri si hakim yang baru selesai mandi. Dan si hakim ketakutan melihat Beng. Dan dia menyerah dan menawarkan Beng untuk menjadi anak buahnya. Hakim Kim juga mengaku bahwa bisnis prostitusi yang dia kelola ini adalah gagasan dari ibu angkat Yoonji yang kebetulan baru berlibur dengan istri Beng di Pulau Jeju. Setelah mengetahui semua fakta mencengangkan ini, Beng pun menghabisi Hakim Kim. Esok paginya, Beng segera bertolak ke Pulau Jeju untuk menjemput istrinya. Si Germo yang tahu kalau komplotannya sudah dihabisi pura-pura pamitan untuk kabur. Dan tak terduga di mobilnya sudah ada Beng yang menanti di jok belakang. Maka dibawalah Germo itu di jalan sepi dan dieksekusi di sana. Akhir cerita terlihat Yoonji dan Beng di pantai yang menceritakan semuanya. Dan Beng meminta izin kepada istrinya untuk mengangkat Yoonji sebagai anak angkatnya karena sudah sebatang kara. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di Theater Zone. Tetap support kami, tetap sehat, dan wassalam.